Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Kepada segenap majelis dan majelis jemaat mengucapkan selamat berbakti. Kiranya kehadiran Tuhan dalam kebaktian secara online ini dapat kita alami bersama. Kita awali ibadah hari ini dengan pujian KJ 322 dengan bangkit berdiri. Terang matahari telah menyinari segala negeri, dan gunung dan padang dan sawah dan ladang senang berseri. Gembira sekali kulihat kembali terang mereka, dan Bapa di surga yang Bapakku juga hendak ku sapa. Mari kita akan bersama-sama untuk memulai kebaktian minggu pertama di tahun 2021 ini, bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan Sang Pencipta dan Pemelihara langit dan bumi. Amin. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus menyertai saudara sekalian. Silakan duduk. Selamat pagi Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Kiranya di minggu yang pertama tahun 2021 ini, Bapak Ibu saudara sekalian tetap diberi semangat dan kekuatan untuk memulai tahun ini dengan limpah sukacita, berkat, dan saya doakan juga semuanya selalu dalam keadaan baik dan sehat. Saudara-saudara, kita akan bersama untuk membaca dari Yeremia 31, Yeremia 31 ayat 7 dan ayat 8. Sebab beginilah firman Tuhan, bersorak-soraklah bagi Yakub dengan sukacita, bersukarialah tentang pemimpin bangsa-bangsa. Kabarkanlah, pujilah dan katakanlah, Tuhan telah menyelamatkan umatnya, yakni sisa-sisa Israel. Sesungguhnya aku akan membawa mereka dari tanah utara dan akan mengumpulkan mereka dari ujung bumi. Di antara mereka ada orang buta dan lumpuh, ada perempuan yang mengandung bersama-sama dengan perhimpunan yang melahirkan dalam kumpulan besar. Mereka akan kembali kemari. Bapak Ibu, inilah berita yang tentunya memberi pengharapan, memberikan kekuatan bagi Israel yang pada saat itu berada di tengah-tengah pembuangan di Babel, di mana mereka dalam situasi yang kondisi yang tidak enak, yang membuat mereka berputus pengharapan. Tetapi di tengah-tengah kelemahan, di tengah-tengah asa mereka yang habis, datanglah firman yang memberikan kabar pengharapan bahwa Allah akan
hadir. Allah akan mengumpulkan mereka kembali, memberikan semangat dan kekuatan mereka kembali sebagai bangsa pilihan Tuhan. Mari saudara-saudara, kita akan bersama-sama, tema hari ini adalah Sang Terang memberi pengharapan baru. Demikian juga tentu Tuhan akan senantiasa memberikan kekuatan di tengah-tengah kondisi dan keberadaan yang akan kita hadapi, sehingga kita mampu untuk melaluinya dengan penuh sukacita bersama dengan Sang Immanuel. PKJ 242, seindah siang disinari terang. Inilah pujian kita. Tuhan mengasihiku, Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihiku. Saudara-saudara, ada begitu banyak cara Tuhan mengasihi umatnya, sebagaimana pujian yang kita pujikan, bahwa hadirnya sinar matahari, hadirnya terang, bahkan juga setiap alam yang memberikan kebaikan yang bisa kita nikmati dan lihat, itu juga cara Tuhan memperhatikan setiap kita. Saudara, mari kita bersama-sama untuk mengakui akan setiap pelanggaran dan dosa kita sebelum kita melanjutkan lebih jauh ibadah kita hari ini. Mari kita bersama berdoa. Bapa, dari jauh dan dekat sudah Tuhan kumpulkan kami di tempat ini. Begitu pula kami keluarga-keluarga, juga hari ini Tuhan telah kumpulkan kami bersama dalam sebuah ruangan untuk kami beribadah, mengucap syukur, memuji Tuhan atas setiap karya dan rahmat pemeliharaan-Mu, bahkan juga kekuatan Tuhan di mana kami boleh melalui tahun 2020 dan kami boleh memasuki di minggu pertama tahun 2021. Bapa, pada kesempatan hari ini kami datang ke hadirat-Mu untuk mengakui akan segala dosa pelanggaran kami yang telah kami perbuat, baik melalui pikiran, perkataan, maupun juga tindakan kami, baik yang sengaja maupun yang tidak kami sengaja. Seringkali kami berusaha untuk menutupi akan segala dosa pelanggaran yang telah kami buat dari hadapan sesama kami, bahkan dari hadapan Tuhan. Kami tahu Engkau adalah Allah yang Maha Tahu. Bagaimanapun kami menutupi akan segala dosa pelanggaran kami, tidak ada yang akan tersembunyi dari hadapan Tuhan. Engkau adalah Allah yang mengasihi kami, namun kami kerap kali tidak mengasihi-Mu, bahkan kami lari dari hadirat Tuhan. Ketika Engkau memanggil kami juga tidak mendengarkan akan panggilan Tuhan. Bahkan kerap kali kami mengikuti akan setiap hati dan pikiran kami pribadi. Juga karena kesibukan yang kami lakukan, kami menjadi lupa bahwa ada penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami terlalu egois dan bebal. Kami juga selalu membenarkan apa yang sebenarnya jahat di hadapan-Mu. Kami juga selalu merasa lebih benar, lebih hebat dibanding orang lain. Kerap kali kami juga iri hati, berprasangka buruk, dan kami kerap kali juga menuduh yang lain. Oleh sebab itu Bapa, kiranya Engkau sudi untuk mengampuni akan setiap dosa dan pelanggaran kami.
Berkati ibadat kami di minggu pertama tahun 2021 ini, dan biarlah setiap pujian, nyanyian, doa, firman Tuhan semuanya akan memberikan terang bagi langkah kami ke depan, sehingga setiap perkara, setiap persoalan boleh kami hadapi dengan syukur dan sukacita. Terima kasih untuk setiap pengampunan-Mu yang Tuhan terus berikan dalam kehidupan kami. Inilah doa kami. Amin. Mari kita bersama pujikan dari PKJ 37, Bila Kurenungkan Dosaku. Sayang-Mu, perlindungan-Ku, di bawah naungan sayap-Mu, damai hatiku. Kasih sayang-Mu, pengharapanku, usapan kasih setiamu selalu ku rindu. Kita berdiri Bapak Ibu. Berita anugerah akan saya baca dari Efesus 1 ayat 13. Efesus 1 ayat 13, di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Kita memberi salam damai, salam sukacita, salam kebaikan untuk rekan sahabat kita, juga untuk keluarga kita. Saudara-saudara, kita akan bersama-sama untuk kembali bernyanyi dari NKB 213, Kita Sudah Ditebus Oleh Tuhan. Kita sudah ditebus oleh-Nya, inilah nyanyilah mukalismu, maju terus dan kibarkan panjinya sanjung rajamu. Mari bawa padanya segenap talentamu, serta hidup mengikuti firman-Nya. Taat dan setialah, Walau sukar jalanku, hidup kudus agar kasih-Nya menyatalah. Ya, silakan duduk. Kita akan bersama mempersiapkan bacaan kita dari Injil Yohanes pasal 1 ayat 10 sampai 18. Injil Yohanes pasal 1 ayat 10 sampai 18. Nanti kita membaca bergantian. Sebelum itu kita akan berdoa. Bapa, syukur untuk anugerah yang Tuhan berikan, bahwa di dalam Kristus ada keselamatan. Di dalam Kristus ada kekuatan baru untuk senantiasa kami boleh melihat dan melalui hari depan kami dengan penuh pengharapan. Saat ini bersama-sama kami juga akan mendengarkan berita kebenaran firman-Mu. Biarlah firman ini bukan hanya berlalu begitu,
tetapi benar-benar akan hidup dan kami hidupi menghasilkan buah bagi kehidupan bersama. Sehingga banyak orang akan mengenal akan Kristus, sang terang yang sesungguhnya hidup di tengah-tengah kami, dan biarlah banyak nama memanggil Tuhan sebagai Juru Selamat. Kuasai akan setiap kami dengan Roh Kudus, supaya kami benar-benar memahami, meresapi, dan boleh melakukan sabda-Mu dalam hidup kami. Inilah syukur kami, doa kami di dalam kasih Kristus. Amin. Ya, Injil Yohanes pasal 1 ayat 10 sampai 18 kita baca bergantian Bapak Ibu. Saya membaca terlebih dahulu. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya di dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru katanya, inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Bapak Ibu, demikian pembacaan Injil kita. Tentu yang berbahagia setiap kita yang percaya dan juga melakukan di dalam kehidupan kita sehari demi sehari. Haleluya. Sang terang memberi pengharapan baru. Bapak Ibu, dalam kisah pewayangan Jawa, jadi khususnya bagi Bapak Ibu yang suka mirsani atau mendengarkan pagelaran wayang kulit, ada satu cerita yang dikisahkan tentang zaman kala bendu. Zaman kala bendu itu adalah sebuah masa kegelapan, sebuah masa yang dikatakan sebagai pedut. Pedut itu biasanya kabut ya, atau nama lain dari kabut. Sebuah masa yang ruwet atau sebuah gambaran zaman yang susah, yang kondisinya berbalik-balik, kebenaran bisa menjadi kesalahan, kesalahan justru menjadi kebenaran dan sebagainya. Di satu kerajaan, yakni kerajaan Amarta. Jadi sebuah kerajaan yang dipimpin oleh Prabu Puntadewa. Puntadewa itu adalah nama lain dari Yudhistira. Itu saudara Pandowo itu atau Pandawa V. Nah, saudara-saudara, saking peliknya atas peristiwa kabut yang menyelimuti kerajaan Amarta itu, Prabu Puntadewa itu memimpin negeri itu ya seperti kehilangan akal, lalu juga kehilangan asa untuk mencari bagaimana solusi jalan keluar supaya pedut atau kondisi yang sulit itu bisa terlewati dengan baik atau setidaknya menemukan titik jalan keluar atau jalan terang.
Nah, saudara-saudara, di tengah krisis pangan yang terjadi di tengah masyarakat, lalu juga datang pagebluk. Pagebluk itu pandemi, sakit penyakit yang datang itu mewabah ke beberapa wilayah gitu, itu namanya pagebluk. Dan situasi yang tidak nyaman, rakyat tidak hidup akur, mereka banyak menghujat, mereka mendamprat. Lebih celaka lagi para elit politik, pemimpin-pemimpin justru menunjukkan keserakahan nafsu untuk mencari keuntungan bagi dirinya sendiri. Jadi begitu kondisi pada saat itu, negeri menjadi limbung, terancam, terguling ke jurang kehancuran. Nah, saudara-saudara, dengan dilandasi rasa keprihatinan yang begitu mendalam, lalu Puntadewa atau Yudhistira itu memohon pertolongan kepada Sang Hyang Agung melalui doanya siang dan malam. Lalu singkat ceritanya, si Prabu Puntadewa itu diberi jalan keluar oleh Sang Hyang Agung itu untuk menghadapi permasalahan pedut di Amarta itu dengan dihadirkannya petuah Semar. Ya, jadi Semar itu sebetulnya titisan dari dewa. Ya, jadi diberi petunjuk melalui Semar dengan kata-kata atau solusi-solusi bijaknya. Di mana intinya sesungguhnya yang menjadi sumber persoalan permasalahan pedut atau kekisruan yang terjadi di bumi Amarta itu tidak lain oleh karena hilangnya jimat Kalimo Sodo, ya, jimat Kalimo Sodo, atau bahasanya itu hilangnya jati diri seorang kesatria, hilangnya sifat arif, hilangnya sifat bijaksana seseorang, dan juga hilangnya terang nurani ilahi yang ada di dalam diri manusia. Jadi itulah yang sebetulnya membuat carut marut dan juga berbagai peristiwa pedut itu tadi menyelimuti bumi Amarta. Tentu solusinya ketika mau menghilangkan pedut itu, ya benahi, kembalilah hidup, temukanlah kembali jati diri yang sesungguhnya, temukanlah kembali terang ilahi yang sesungguhnya ada di dalam hati dan pikiran manusia. Karena itulah yang akan menyirnakan atau yang akan menghilangkan pedut atau berbagai permasalahan sulit yang terjadi. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu kurang lebih cerita wayangnya seperti itu. Kalau lebih panjang lagi ya Bapak Ibu bisa membaca atau nonton sendiri. Nah, saudara-saudara, masa yang sulit pernah juga dialami oleh umat Israel di zaman pembuangan ke Babel. Jadi berpuluh-puluh tahun umat terbuang dengan tidak ada identitas diri. Seakan umat tidak punya lagi pengharapan, mereka hanya tersisa sedikit. Makanya yang dikatakan sebagai sisa-sisa Israel itu ya semakin lama semakin habis oleh berbagai peristiwa, oleh mungkin juga usia dan sebagainya. Jadi ingin dikatakan bahwa situasi yang sulit itu membuat mereka sudah seakan-akan putus pengharapan. Tinggal beberapa orang, itu pun orang-orang yang begitu juga menderita. Jadi kondisi yang menyedihkan dan memprihatinkan pada saat itu. Nah, sangat mungkin dalam situasi seperti ini mereka hilang asa. Mereka putus asa, harus kemana lagi, harus bagaimana lagi, harus kepada siapa lagi, harus bagaimana kita melakukan sesuatu untuk berubah dan sebagainya. Saudara-saudara, mereka kehilangan asa, tidak ada lagi harapan di hari depan. Mimpi-mimpi mereka pun juga sudah lenyap dan terkubur oleh peristiwa-peristiwa yang berat, dan mereka berada dalam situasi pedut, dalam situasi gelap, dalam situasi
yang suram. Nah saudara-saudara, apakah mereka akan terus melalui dan berada dalam situasi ini? Tentu kalau saudara membaca Yeremia tidak begitu. Jadi apakah selamanya akan hidup tanpa harapan? Tidak. Nah, rupanya inilah yang disuarakan oleh Nabi Yeremia di dalam bacaan kita. Dan juga ketika Bapak Ibu membaca teks-teks yang lain. Yeremia pasal 31 ayat 7 dan 9 tadi dikatakan, ini suara Tuhan melalui Nabi Yeremia, sebab itu beginilah firman Tuhan, bersorak-soraklah bagi Yakub dengan sukacita, bersukarialah. Ini satu. Lalu kabarkanlah, pujilah dengan katakanlah, Tuhan telah menyelamatkan umatnya, yakni sisa Israel. Sesungguhnya aku akan membawa mereka dari tanah utara dan akan mengumpulkan mereka dari ujung bumi. Jadi yang terserak, yang sudah tidak ada harapan lagi, yang sudah tercecer, yang tidak punya identitas tadi, akan dikumpulkan kembali menjadi sebuah bangsa. Jadi ada harapan. Diberi pengharapan dan ada harapan. Untuk apa? Tentunya untuk supaya mereka tetap bisa melalui hari-hari yang berat. Apakah janji itu hanya berhenti di situ? Tidak. Benar. Bahwa mereka dibawa kembali dari pembuangan ke negeri yang menjadi milik mereka, untuk mereka bebas, untuk mereka bersukacita dan menikmati berkat dan anugerah Tuhan. Saudara, bayangkan ketika umat sudah lelah, sudah putus asa dengan berbagai hal yang menimpa diri mereka, Tuhan dengan perkasanya memberikan harapan bahwa Ia memberikan masa depan, Ia akan menyatakan janji-janji itu. Tentu melegakan. Tentu ini sebuah cerca energi yang menguatkan siapapun untuk tetap bisa melalui masa yang sulit itu, bahkan keluar dari situasi yang sulit. Tentu walaupun firman Tuhan tidak mengatakan lebih dalam tentang apakah mereka harus berefleksi, tentu kita bisa menyadari bahwa firman Tuhan itu juga datang untuk membawa mereka kembali bertanya kepada diri dan nuraninya. Kembali bertanya apakah hikmat bijaksana, apakah Tuhan nurani, terang ilahi itu juga benar-benar telah mereka hidupkan. Atau jangan-jangan terkubur oleh karena keputusasaan. Atau jangan-jangan ketinggalan ketika mereka ada di dalam kesulitan. Nah, penemuan jati diri atas terang ilahi inilah juga menjadi penting dalam refleksi surat Yeremia. Nah saudara-saudara, siapa yang tidak merasakan kesulitan untuk hari ini? Semua bangsa bahkan di dunia, semua mengalami, semua merasakan, semua berdampak atas pandemi, atas krisis ekonomi, atas persoalan-persoalan sosial yang begitu krusial terjadi di tengah kehidupan kita bersama. Dan siapa yang tidak merindukan situasi kita kembali sebagaimana waktu-waktu yang lampau. Waktu di mana kita bisa berkumpul ya dengan bebas, bisa beribadah sama-sama dengan tidak harus berjarak jauh-jauh, supaya bisa dekat-dekatan kembali ketika kita duduk. Siapa yang tidak merindukan bahwa situasi ekonomi itu bisa pulih, kita bisa bekerja juga dengan
enak, dengan mudah dan sebagainya. Bahkan berwisata untuk mengunjungi tempat-tempat yang mungkin kita rindukan untuk kita bisa kunjungi, bisa pulang kampung dengan gampang ya. Jadi sampai hari ini saya hampir 1 tahun lebih ini tidak pulang kampung. Jadi kemarin juga sudah saya rencanakan di bulan Desember akhir dengan ya harapan karena waktu bulan Idul Fitri itu tidak jadi karena pandemi, saya berharap sudahlah nanti Desember semoga situasinya sudah baik. Ternyata Desember pun juga tidak memungkinkan. Jadi saya pun juga belum sempat pulang kampung. Kapan situasi semua merindukan akan suasana situasi itu. Ya, yang kita tinggalkan pun juga pengen ketemu, yang sudah lama pun juga kita pengen rindu. Siapa yang tidak merindukan situasi ini? Inilah harapan kita bersama, saudara-saudara. Di tengah situasi yang kalau gambaran wayang tadi situasi pedut, untuk tetap memiliki kekuatan, untuk tetap memiliki asa sehingga harapan itu tetap akan kuat. Mengapa? Karena sebagai orang percaya, sebagai orang beriman, kita punya Tuhan. Bukankah Yesus Kristus adalah terang? Berapa kali kita membaca Yesus adalah terang dunia. Dan hari ini pun juga sama. Di dalam bacaan Injil Yohanes pasal 1 ayat 14. Bahwa terang yang diharapkan oleh manusia dan dunia, terang itu sudah ada. Terang itu hadir. Di dalam Injil Yohanes 1. Jadi ayat 14 tadi dikatakan, saya bacakan lagi Injil Yohanes pasal 1 ayat 14. Ya, Injil Yohanes pasal 1 ayatnya yang ke-14 itu dikatakan, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Saudara-saudara, firman itu tinggal, diam bersama kita. Ini merupakan konsep yang penting. Kata tinggal. Kalau saudara membaca perjanjian lama, Keluaran 25 misalnya, ayat 8-9 itu mengisahkan tentang Israel untuk diminta mendirikan tabernakel itu. Lalu Allah mengatakan bahwa supaya Allah bisa tinggal di antara umatnya. Kehadiran yang sungguh-sungguh hadir dan dirasakan. Jadi Yohanes ingin mengatakan bahwa Allah Sang terang itu tinggal, hadir, dan dirasakan kehadirannya. Oleh siapa? Oleh umat. Ya. Bahkan dalam Injil Yohanes konsepnya Yesus tidak pernah pergi meninggalkan umatnya. Karena ketika Yesus akan meninggalkan umatnya pun mengatakan bahwa aku akan menyertai engkau. Aku akan memberi roh penghibur. Artinya ada Allah yang tetap tinggal di antara kita. Firman itu tinggal di antara kita. Kata kita itu bukan hanya saya, tetapi kita itu adalah komunitas. Berarti kalau begitu berarti Allah tinggal bersama-sama dengan komunitas. Artinya firman itu tinggal di tengah komunitas. Karena firman itu tinggal di tengah komunitas, komunitas itu dapat melihat terang. Komunitas itu dimampukan untuk melihat kemuliaan yang diberikan oleh Allah. Kehadiran Allah pun itu menjadi terang di tengah-tengah komunitas yang siap sedia hidup di dalam terang firman-Nya. Disinilah Allah hadir. Dalam diri kita, dalam komunitas kita. Disinilah Allah hadir. Dalam persekutuan gereja kita. Dalam komunitas orang-orang percaya. Nah saudara-saudara, betapapun kelam pekatnya kehidupan hari ini, betapapun pedut
yang kita bersama hadapi. Ingat bahwa Tuhan Sang Terang itu sesungguhnya hadir, ada bersama dengan umatnya. Kalau saudara melihat di tafsiran gambar-gambar, banyak pelukis itu kan, banyak yang melukiskan bagaimana bayi Yesus yang hadir di saat pandemi ya. Lalu bagaimana Yesus hadir memeluk bumi dunia ini dengan air matanya. Sesungguhnya itu ekspresi yang ingin menggambarkan bahwa inilah, bahwa di tengah-tengah pedut, di tengah-tengah situasi yang sulit yang dihadapi oleh umat, tidak ditinggalkan oleh Tuhan. Tuhan hadir. Tuhan menyapa. Tuhan memberikan kekuatannya. Tuhan terus menyinari, Tuhan terus menerangi hati setiap umat. Jangan sampai di tengah-tengah masa sulit, di tengah situasi gelap, umatnya jadi tambah gelap hatinya. Sehingga pikirannya gelap, lakunya juga jadi gelap. Menjadi orang jahat. Jangan sampai. Jangan sampai di tengah-tengah situasi yang tidak mudah ini, lalu umatnya berpikir hanya untuk dirinya sendiri. Tamak. Egois. Kalau itu yang terjadi, berarti terang itu tidak meresap di dalam hati kita. Justru solidaritas itulah yang diingatkan melalui hadirnya Sang Terang. Nah inilah saudara-saudara banyak hal ketika Sang Terang itu datang dan Sang Terang itu hadir di dalam hati pikiran kita. Setidaknya Sang Terang itu akan memberikan kita semua pengharapan. Sebagai pribadi kita punya pengharapan ke depan lebih baik. Sebagai keluarga kita pun juga punya pengharapan bahwa tahun ini pun juga akan memberi hal yang baik. Sebagai gereja pun, persekutuan kita pun juga punya harapan bahwa apa yang kita doakan, apa yang kita gumulkan bertahun-tahun terhadap kerinduan gereja kita untuk memiliki tempat. Sebagai bangsa pun yang sedang berada di tengah pedut oleh karena pandemi COVID-19, setidaknya vaksin itu juga menjadi harapan. Dan tentunya juga pola hidup kita yang tertib atas protokol kesehatan, bukankah itu juga harapan yang baik untuk kita melampaui hari-hari yang terselimuti oleh pedut ini. Sehingga sekali lagi dengan Sang Terang, mari kita hidupkan pengharapan baru. Mari kita lalui, kita mulai tahun 2021 ini dengan optimis. Karena Sang Immanuel, Sang Terang, sebagaimana Yohanes 1 tadi, tinggal bersama-sama dengan manusia. Mari kita mengambil saat teduh bersama. Amin. Jemaat dimohon berdiri. Marilah kita bersama-sama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya, tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita
permintaan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persatuan kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Saudara, kita akan bersama untuk menaikkan doa syafaat kita. Mari kita bersama berdoa. Bapa, terima kasih kalau minggu ini adalah minggu pertama tahun 2021 yang boleh Tuhan hadirkan bagi kami. Biarlah semangat minggu hari ini sebagaimana terangnya surya yang menyapa kami menjadi kekuatan bagi kami bahwa inilah harapan baru yang boleh kami songsong. Inilah kekuatan energi baru yang boleh memampukan kami supaya kami terus punya optimisme dan pengharapan. Lebih daripada itu, oleh karena firman-Mu yang menyatakan Tuhan ada, tinggal bersama dengan umat. Biarlah kekuatan itu yang menjadi energi dan inspirasi kami terus untuk menghadapi bahkan menyingkirkan akan setiap pedut atau situasi sulit yang akan kami lalui. Terima kasih, saat ini kami berdoa untuk pergumulan persoalan gereja kami, berkatilah. Dan biarlah apa yang menjadi kerinduan jemaat-Mu terjawab. Kami juga berdoa untuk rencana pemilihan calon penatua. Dan biarlah kami semua juga jemaat-Mu siap untuk melakukan, menerima akan tugas panggilan ini ketika dipilih oleh Tuhan. Dan berkati akan setiap program, baik majelis jemaat maupun juga badan-badan pelayanan. Walaupun beberapa kegiatan masih tetap akan online, tetapi biarlah semuanya boleh berjalan dengan baik. Yang onsite pun juga boleh berjalan dengan aman, tertib, nyaman, dan benar-benar kehadiran Tuhan kami rasakan. Kami juga berdoa Bapa untuk setiap jemaat-Mu yang sakit. Ada begitu banyak mereka yang lemah tubuh. Ada begitu banyak mereka yang butuh pertolongan dan kekuatan Tuhan. Untuk Tuhan beri kesembuhan. Kami ingat Bapak Ibu Gunawan yang juga masih dalam situasi yang berat dalam sakitnya. Biarlah Tuhan Engkau menjamah, memberkati khususnya Pak Gunawan. Begitu pula Mbak Fira. Kami juga berdoa untuk Bu Indra, juga Pak Waluyo. Tuhan juga memberkati, beri kekuatan, kesehatan yang baik. Kami juga membawa orang-orang tua kami yang lansia, yang juga sakit. Kami ingat Bu Suing, kami ingat Bu Tejo, Bu Yu, Bu Suyati, Mbak Wiwi, Pak Daniel, Bu Dadang, Bapak Ibu Isnanto, Ciing, Bu Endar. Kami juga membawa setiap mereka yang sakit, Bu Tanta Hati. Biarlah Tuhan Engkau memberkati. Engkau memberikan kesehatan, kekuatan untuk setiap mereka. Setiap keluarga demi keluarga jemaat-Mu Tuhan juga berkati dalam kehidupan rumah tangga mereka. Tuhan berkati akan dalam pekerjaan mereka. Tuhan berkati putra-putri kami yang juga akan mulai untuk sekolah di minggu-minggu ini, walaupun melalui pelajaran jarak jauh. Mungkin juga sudah ada yang onsite. Biarlah semuanya berjalan dengan baik. Tetap boleh menikmati dengan semangat akan sekolah mereka dan
tentunya kami berdoa supaya mereka juga boleh sukses. Yang bekerja Tuhan juga berkati, anak-anak kami yang belum menerima atau mendapatkan pekerjaan pun juga Tuhan yang memberikan roh keuletan supaya mereka juga beroleh sesuai dengan cita-cita mereka. Terima kasih. Kami menyerahkan bangsa dan negara kami, Bapak. Tuhan berkati secara khusus pendistribusian dan penyuntikan vaksin supaya semuanya boleh berjalan dengan baik, dan biarlah ini bisa menjadi harapan baru yang datangnya juga dari Tuhan untuk memulihkan kondisi bangsa kami bahkan dunia. Terlebih daripada itu, biarlah kami juga tetap untuk menjaga protokol dengan ketat, dengan baik, tidak abai. Kami juga tetap untuk punya kepedulian sosial yang baik. Engkau berkati bangsa kami, khususnya pemimpin bangsa kami dari pusat sampai daerah, biarlah mereka boleh melaksanakan kebijakan-kebijakan dengan adil, juga tegas, dan jauhkan bangsa kami dari perpecahan. Kami juga mohon berkat-Mu supaya pemimpin kami juga benar-benar amanah, boleh menjalankan setiap tugasnya dengan baik. Berkati dengan kesehatan, supaya mereka juga semua boleh diberi kesehatan yang baik. Yang sakit, Tuhan juga beri kekuatan untuk cepat kembali pulih. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk keluarga Om Nyok atau Pak Abdi Widiadi yang sudah Tuhan panggil pulang. Biarlah Tante Juna juga Tuhan berkati bersama anak-anak, beri kebaikan, beri kesehatan, pemulihan, penghiburan, supaya Tante Juna pun juga kuat bersama anak-anak untuk menghadapi situasi yang tidak mudah ini. Terima kasih. Kami ingin menyerahkan untuk setiap kami aktivitas hari ini, aktivitas minggu depan yang sudah akan mulai berjalan normal, semuanya di dalam tangan kasih kuasa Tuhan. Inilah syukur doa kami, inilah syafaat kami. Semua ini kami alaskan di dalam cinta kasih Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Marilah kita memberikan persembahan kepada Allah dengan mengingat firman Tuhan dalam 2 Korintus 8 ayat 14-15. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan,
dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Mari kita iringi dari NKB 133, syukur padamu ya Allah. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuhmu lemah. Syukur atas kasih sayang dari segala teman. Syukur atas keluarga berkasih yang besar. Syukur atas perhimpunan yang memberi sejahtera. Syukur atas kekuatan kala duka dan kesal. Syukur atas pengharapan diri dan selamanya. Mari kita berdoa doa. Puji syukur kami haturkan kehadirat-Mu Tuhan atas penyertaan-Mu sepanjang kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan kalau pada hari ini kami masih mampu memberikan persembahan. Itu semua adalah berkat yang Kau curahkan dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Tuhan ampuni bila dalam melakukan persembahan ini ada tujuan kami yang kurang berkenan di hadapan-Mu. Berikanlah roh takut pada majelis jemaat yang mengolah persembahan ini, agar hanya demi kemuliaan Nama-Mu sajalah persembahan ini dipergunakan. Doa yang kurang sempurna ini kami haturkan dalam nama-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jadi hari ini kita akan bersama-sama untuk mengenang kembali akan almarhum Pak Abdi atau yang seringkali dipanggil Om Nyok. Dan beliau ini yang menciptakan NKB 230, jadi himne GKI. Dan kita akan bersama-sama untuk menyanyikan sebagai rasa hormat kita atas keluar biasaan Tuhan memberi talenta kepada hambanya. Jadi kita akan bersama-sama untuk menyanyikan NKB 230 yang seringkali Omnya ingatkan bahwa ini bukan lagu mars, tetapi ini lagu himne, sehingga dinyanyikannya dengan bait 4/4 dan tentunya dengan syahdu seperti lagu Indonesia Raya gitu ya. Kita akan pujikan NKB 230, kalau tidak salah ayat 1 dan 2 ya. Saya akan memulai dulu. Berjuangkan kasih-Mu dengan
Ya saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah akan berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau semua damai sejahtera. Amin. Silakan duduk saat teduh untuk kita semua.